Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Nah, ini adalah video yang paling banyak di request oleh viewer. Bang, bahas lagi dong skill-skill champion PC yang harus rilis bang. Oke, gue bahas ya. Tapi kali ini bukan champion LoL PC yang mesti rilis, karena sekarang itu lagi hype Arcane. Jadi gue bakal bahas skill-skill champion yang ada di series Arcane. Karena juga ada kemungkinan mereka ini bakal segera rilis coy. Yang pertama itu gue dapet rumor kayak gini, bakal ada Echo, Heimerdinger, Karma, dan Cornea. Gue nggak tahu dah Cornea ini siapa ya. Tapi rumor kayak gini tuh agak meragukan gak sih? Nah, tapi kemarin gue ngepost di Twitter dan gue tanya ke Chaos Channel, dan ternyata ada yang ngasih SS kayak gini coy. Ada Echo, Viego, Karma, dan Heimerdinger. Dan ini tuh tampilan Wild Rift loh, bukan LoL PC cuy. Gimana menurut kalian? Oh ya, champion yang muncul di Arcane itu ada banyak ya. Ada Jace, Victor, Heimerdinger, Caitlyn, Vi, Jinx, Echo, dan juga Sing. Sebenarnya juga ada sedikit teaser ya di episode terakhir, yaitu kelihatan ada Warwick. Untuk Caitlyn, Jinx, Jess, Sing, dan juga Vi itu udah rilis, jadi gue nggak perlu bahas lagi ya. Dan untuk Warwick itu kita simpan aja untuk season 2. Dan di sini gue kasih bonus ngebahas skillnya Karma, karena ada bocoran bakal rilis gitu, sekalian aja. Yang pertama ada Echo, dia bisa di mid dan juga bisa di jungler. Dia ini adalah si bocil Little Man yang dulu itu kelihatan cupu, sekarang dia udah ngebangun sebuah geng gitu ya, yang disebut sebagai Firelights. Jadi Echo itu dia punya alat yang diciptain sendiri, namanya adalah Zero Drive, yang bikin dia tuh bisa kembali ke masa lalu. Nah, kalau misalnya di in-game sih dia bisa kembali 4 detik sebelumnya cuy. Bahkan kalau misalnya kita lihat di video perilisan Echo, di video trailernya, itu dia bisa kembali ke masa lalu berulang-ulang kali cuy, menggunakan alatnya yaitu Zero Drive. Dan di Arcane sih kayaknya dia belum punya kemampuan buat kembali ke masa lalu ya, soalnya alatnya pun dia belum punya gitu. Kalian bisa lihat kalau misalnya gue jalan, itu nanti bakal ada bayangan yang selalu ngikutin kita. Nah, itu adalah tempat Echo ini bakal kembali ke masa lalu gitu loh cuy. Jadi dia punya pasif dimana kalau misalnya dia nyerang musuh 3 kali, nanti dia bakal ngasih bonus damage dan juga dapat tambahan movement speed. Dan ini nggak harus basic attack, bisa juga pakai skill-skill yang lainnya. Kemudian kalau skill 1 dia bakal nyerang ke depan kayak gini, pakai alatnya, terus dia bakal balik lagi ke belakang. Nah, ini bakal ngasih damage ya yang lumayan sakit. Yang kemudian skill 2, nah skill 2 ini yang bisa ngehentiin waktu cuy. Jadi dia bakal bisa bikin area kayak gini, Chronosphere gitu. Nah, nanti dia bakal ngelempar, dan kalau Echo masuk, maka dia bakal ngehentiin waktu di dalamnya. Tapi harus cepet, kayak gini nih. Gue bikin dulu lingkaran, terus nanti dia bakal ngelempar alatnya, dan baru kita masuk. Dan bakal ngustun musuh selama 2 detik cuy. Dan itu area loh, dan Echo pun dapat shield. Ini adalah skill yang ngeselin banget kalau misalnya kita ngelawan Echo cuy. Tuh. Dia masuk ke dalam dan semuanya kena stun area. Kemudian selanjutnya skill 3, dia bakal ngedash, kemudian jarak basic attack-nya meningkat, terus dia bakal lompat ke musuh. Udah gitu doang sih. Dan yang terakhir skill ulti. Nah, skill ulti ini yang kembali ke masa lalu, kayak gini nih. Nah, kalau gue pencet ulti dia bakal kembali nih. Nah, itu dia tuh. Bahkan kalau misalnya gue recall nih ya, terus gue langsung kembali, dia bakal balik ke belakang cuy. Jadi ini enak banget loh. Dan durasi mundur ke masa lalunya itu 4 detik ya cuy. Yang kedua yaitu Victor. Ini adalah champion yang biasa dipakai di mid lane. Dan Victor ini adalah yang ngebantu atau yang nge-support si Jay supaya bisa ngelanjutin project Hextech-nya ya. Dimana teknologi Hextech ini sebelumnya diperkirakan akan membahayakan Piltover. Karena sebelumnya si Dewan Heimerdinger itu sudah pernah mengalami penyalahgunaan teknologi sihir yang sangat berbahaya. Makanya dia lumayan was-was gitu ya. Tapi akhirnya dia berhasil menstabilkan Hextech. Nah, Victor yang ada di LoL PC, kalau dulu ya dia punya item eksklusif yang cuman dia doang yang bisa beli cuy. Yaitu nama itemnya itu adalah Hexcore. Itu loh item yang sering dikontrol sama Victor buat nyoba pengobatan dirinya sendiri lah. Cuman sekarang di LoL PC itu udah dihapus dan pasifnya juga sedikit dirubah ya. Nah, jadi dia punya pasif dimana setiap dia ngekill musuh, entah itu minion ataupun monster jungle ataupun champion, dia bakal dapat stack yang namanya Hex Fragment. Kalau misalnya dia ngekill minion itu bakal dapat 1 stack. Kalau misalnya dia ngekill cannon minion bakal dapat 5 stack. Dan kalau ngekill champion dia bakal dapat 25 stack. Nah, fungsi stacknya apa? Jadi setiap dia punya stack kelipatan 100, itu dia bakal bisa nge-upgrade skill-skill yang lain. Bisa upgrade skill 1, skill 2, skill 3, bahkan ulti. Tapi buat nge-upgrade skill ulti dia harus upgrade dulu skill-skill yang lain. Kemudian skill 1 ini bakal nge-lock target buat diserang yang ngasih magic damage, dan Victor yang sendiri dapat shield. Nah, ini misalnya kalau gue udah punya 100 stack ya, gue bakal bisa milih salah satu skill yang bisa di-upgrade. Misalnya gue upgrade dulu skill 1 nih. Dan kalau misalnya skill 1 ini udah di-upgrade, kalau misalnya gue pakai, selain dapat shield, kita juga bakal dapat tambahan movement speed. Nah, buat upgrade skill yang lain kita nyari lagi 100 stack cuy. Selanjutnya skill 2. Skill 2 ini dia bakal ngebikin area penjara gravitasi gitu, yang kalau misalnya musuh masuk ke dalam, itu musuhnya bakal kena slow cuy. Dan kalau misalnya musuh di dalamnya itu kelamaan ya, sekitar 1 detikan, nanti musuhnya bakal kena stun. Dan kalau gue udah punya 100 stack, gue pengen upgrade skill 2. Nah, gue upgrade nih ya.
maka skill 2 ini nanti bakal ngasih pasif ke skill-skill yang lain. Dimana skill yang lain itu bakal ngasih efek slow. Misalnya nih skill 1 nih, itu bakal ngasih efek slow cuy. Skill 3 juga bakal ngasih efek slow gitu. Kemudian selanjutnya skill 3 ini dia bakal nembak pakai laser kayak gini ya. Dan ini bisa diarahin gitu loh. Misalnya gue arahin ke musuh ini ya, gue bisa arahin lasernya tuh. Tuh gue mirahin ke kanan atau ke belakang, ke kiri gitu. Dan kalau misalnya skill 3 gue upgrade, maka skill 3 yang laser ini nantinya bakal ada damage tambahan lagi di akhir cuy, kayak gini nih. Nah, jadi setelah lasernya nyerang itu nanti bakal ada ledakan di tanah. Dan yang terakhir skill ulti. Nah, skill ulti ini dia bakal ngebikin area listrik kayak gini selama 6,5 detik. Yang kalau misalnya ada champion musuh masuk ke dalam, itu dia bakal kena serang terus cuy. Yang nantinya kalau misalnya kena champion, dia bakal ngikutin championnya. Kayak gini nih, tuh. Dia bakal ngejar terus cuy. Dan kemudian bakal ngasih damage terus-terusan. Dan kalau misalnya ulti ini upgrade, ini pergerakan ultinya bakal lebih cepat cuy. Jadi perpindahannya itu jadi lebih cepat. Dan yang ketiga yaitu Heimerdinger. Nah, dia bisa dipakai di mid lane dan juga bisa dipakai di baron lane. Nah, dia ini adalah dewan lucu yang ada di series Arcane ya. Bisa dipanggil Dewan Heimerdinger atau Profesor Heimerdinger lah. Dan dia ini adalah ilmuwan yang udah hidup lebih dari 200 tahun seingat gue. Jadi dia punya pasif di mana kalau misalnya dia berada di sekitar tower kayak gini, dia bakal dapat tambahan movement speed. Nah, dan juga dia bakal dapat tambahan movement speed kalau dia berada di sekitar turret yang dia dibikin. Misalnya kayak di skill 1 nih. Itu kan ada turretnya tuh. Nah, dia bakal dapat tambahan movement speed di sekitar sini. Kalau udah di luar nggak dapat lagi. Kemudian selanjutnya skill 1 seperti yang kalian lihat, dia bakal ngesummon turret kayak gini. Dan area kuning ini adalah area serangnya ya. Jadi dia bakal nyerang musuh yang ada di dalam lingkarannya ini. Tuh. Dan makin lama serangannya bakal makin sakit cuy. Kalian bisa lihat di situ ada bar putih. Nah, kalau misalnya bar putihnya ini penuh, itu damage-nya bakal sakit cuy. Nih kalian lihat nih, serangannya bakal makin sakit cuy. Dan jaraknya juga makin jauh ya. Yang tadinya 2 di sini nggak bisa nyerang, akhirnya bisa nyerang kalau stack itu udah penuh. Selanjutnya skill 2 dia bakal nyerang pakai roket ke depan ya, kayak gini nih. Nah, tuh. Dan ini bisa diatur apakah serangannya itu mau fokus kayak gini nih. Tuh. Atau mau nyebar. Kemudian skill 3 dia bakal ngelempar granat kayak gini. Nah, itu bakal ngasih efek slow, tapi kalau musuhnya itu berada di tengah-tengah, musuh itu bakal kena stun. Dan yang terakhir yaitu skill ulti. Nah, skill ulti ini kalau misalnya dipakai, itu dia bakal nggak upgrade skill yang lain, tapi cuma bisa dipakai sekali doang cuy. Misalnya gue pakai ulti nih. Nah, nanti skill 1, skill 2, dan skill 3 itu bakal ke upgrade, tapi cuma bisa pilih salah satu doang. Misalnya gue pakai skill 1 nih. Nah, kalian bisa lihat turretnya jadi gede banget, areanya lebih luas, dan damage-nya juga makin sakit. Nah tuh, dan ngumpulin stacknya juga lebih cepet ya. Kemudian kalau misalnya skill 2, ini dia bakal nembakin 4 wave cuy, 4 kali. Tuh roketnya. Nah tuh kalian bisa lihat. Dan kemudian skill 3, ini skill 3-nya bakal bisa mantul 3 kali. Nah, kemudian untuk turret yang skill 1, itu kan dia perlu ngecharge dulu ya, ngumpulin yang putih-putih, bar putihnya itu tuh. Nah, itu bisa dipercepat dengan cara pakai skill 2 ke champion musuh. Misalnya nih, champion musuh gua skill 2 nih. Nah, jadi lebih cepat kan penuhnya, dan turret kita tuh langsung nyerang pakai damage yang tinggi. Jadi skill 2 ini tuh bakal mempercepat progres dari bar turret ini cuy. Jadi dia bakal naikin 20% per satu roket. Kalau misalnya kena banyak roket, langsung penuh gitu. Di skill 3 juga bisa. Kalau skill 3 ini kena champion musuh, dia pasti penuh cuy. Mau kena tipis kayak, kena tengah kayak, dia langsung penuh. Dan langsung nyerang. Bayangin kalau misalnya punya 3 turret gini ya. Kalian lihat. Waduh. Dan yang terakhir yaitu Karma. Nah, walaupun dia nggak ada di Arcane, tapi karena dia ada bocoran bakal rilis gitu, jadi gue bahas ya. Jadi dia punya pasif di mana pas baru mulai main game atau pas baru level 1 nih, dia udah punya ulti cuy. Kalau misalnya nih, gue belum naikin skill tapi dia udah punya ulti. Tapi ultinya masih level 1 sih. Ibaratnya kayak Jazz lah ya. Kemudian kalau misalnya skill-skill kita ini kena champion musuh, nah cooldown ulti itu bakal berkurang 5 detik cuy. Kemudian selanjutnya skill 1 dia bakal nyerang ke depan kayak gini. Nah, yang kalau misalnya kena musuh itu bakal ngasih magic damage dan juga bakal ngasih efek slow area. Kemudian skill 2 ini bakal bikin tali atau penghubung gitu antara si Karma dengan musuh. Dan kalau misalnya talinya ini nggak putus, maka musuh itu bakal kena root selama 2 detik. Putus itu gimana bang? Kalau misalnya kita kejauhan kayak gini nih. Nah, jadi nggak bisa ngasih root cuy. Jadi tungguin dulu bentar. Nah, baru dia bakal ngasih efek root. Dan kemudian skill 3. Nah, skill 3 ini bakal ngasih shield. Nah, kayak gini. Dan juga dapat tambahan movement speed. Dan ini bisa dikasih ke temen ya, tuh. Dan ulti itu mirip-mirip sama ulti Heimerdinger cuy. Dimana dia bakal nge-upgrade skill yang lain, tapi cuma bisa dipakai sekali doang. Misalnya nih, gue pakai ulti nih. Nah, gue bisa pakai skill 1 kayak gini nih. Dia bakal nge-damage, dan nanti di akhir juga bakal ada damage tambahan tuh. Kemudian kalau gue ulti, terus lanjut skill 2, itu bakal ada lifesteal-nya cuy. Dan durasi road itu bakal lebih lama lagi. Tuh, lama banget loh. Dan kalau skill 3, gue ulti dulu terus skill 3. Nah, ini shield itu bakal area dan movement speed itu juga area cuy.
Wah, ini enak banget sih ya. Kalau misalnya kita nge-support sih itu bakal fullin skill 3 dulu sih pasti. Enak banget nih, udah hasil area, dapat tambahan movement speed. Oke, kayaknya segitu aja pembahasan skill-skill champion yang ada di Arcane, ditambah dengan Karma ya. Karena Karma ini ada bocoran bakal rilis gitu. Gue nggak tahu sih itu bener atau enggak, tapi ya nggak apa-apa lah, gue bahas aja. Sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.